Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub, syadidil iqabi dzat-tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhammadin tanzilih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian, akhwat rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang hingga detik ini masih berkenan berikan kita banyak karunia-Nya, khususnya yang sedang kita nikmati bersama, yaitu berupa kesempatan kita untuk kembali bertemu dalam kajian di malam hari ini yang telah kita sepakati. Kita akan membahas tentang buku Minhajul Muslim yang insya Allah kita masih dalam bab pertama, pasal yang ke-9, yaitu beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita akan membaca tema yang luas ini, kita akan coba mengetahui siapakah Rasul itu. Jadi para ulama akidah mendefinisi Rasul itu adalah ar-rajul mustafa. Dia laki-laki pilihan. Rasul nggak ada yang wanita ya. Jadi pilihan. Dan kenapa pada masa dahulu pernah kaum yang dulunya Allah beri nikmat luar biasa besar, kaum Yahudi, itu nikmatnya mereka besar sekali, bukan kecerdasan otak, bukan, tapi karena Allah memberikan kepada mereka nasabnya luar biasa. Kakek nenek mereka nabi semuanya, mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, itu keturunan Yakub itu semua yang kemudian muncul Yahudi. Namun karena mereka salah memahami nikmat Allah itu, mereka memahami bahwa Allah lebihkan atas orang lain, mereka memahami bahwa mereka itu manusia terbaik. Sehingga semua dari mereka, semuanya diciptakan untuk kebenaran mereka. Maka kemudian ketika Nabi Isa wafat, diangkat Allah SWT ke langit, ditidurkan, maka kemudian ada masa fatrah, maka umat saat itu menunggu kedatangan Rasul. Nah, orang-orang Yahudi ini sangat berharap dan yakin benar bahwa Nabi dari kalangan mereka. Tapi ketika kemudian mereka mengetahui di buku mereka ada Nabi dari kalangan orang Arab yang keturunan Nabi Ismail, maka mereka hasad, dengki, dan nggak menerima. Maka Allah sebutkan akan Allahu a'lamu, Allah yang mengetahui di mana Allah itu menetapkan Rasul. Ini pilihan, bukan kemauan manusia. Al-Mursal, dan ini memang diutus Allah sengaja dengan suatu misi khusus kepada manusia. Jadi Rasul itu di kalangan manusia, diutus untuk manusia. Jin nggak punya Rasul, jin anunya ke manusia. Nah, misinya apa? Rasul ini misinya dua. Pertama yaitu ta'riful khaliq, mengenalkan kepada manusia akan siapa pencipta mereka, yaitu misi utama siapa Rasul sama. Yang Allah sampaikan lewat firman-Nya surat 21 ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana utun. Aku tidak utus seorang utusan pun turun kamu Muhammad kecuali sama misinya, yaitu untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa tiada zat yang berhak disembah kecuali Allah saja. Sehingga misi Rasul ini pertama yang utama mengenalkan manusia akan Allah. Dan ini menjadi fondasi yang melandasi semua bangunan di atasnya. Maka Nabi Muhammad sendiri untuk menjamin pengenalan umatnya kepada Allah ini sampai butuh waktu 13 tahun. Sebelum kemudian dijelaskan kepada umatnya tentang misi kedua. Yaitu apa? Yaitu Minhajul Islam. Yang menjelaskan tentang cara hidup, aturan Islam.
Itu baru dijelaskan ibadah Ramadan setelah Nabi. Karena pentingnya ini. Nah, di sini disebutkan ini Rasul. Ini Rasul itu pilihan, bukan manusia. Allah memilih. Ya. Orang Muslim dan buku ini wajib beriman bahwa Nabi yang Ummi ini, itu, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi, yang berasal dari keturunan Nabi Ismail. Jadi seluruh Nabi sebelumnya dari keturunan Nabi Ishak, ini Nabi dari Ismail, Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, dari Hajar Ismail, dari Sarah Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak 12 yang Allah ceritakan oleh Yusuf, yang diantaranya Yahudi, diantara Nabi Yusuf itu, Benyamin. Nah ini Nabi Muhammad itu keturunan bukan dari Ishak, dari Nabi Ismail, tapi tetap bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim. Jadi bin Ibrahim al-Khalil adalah rasulnya yang diutus kepada segenap manusia. Beda dengan semua rasul sebelumnya. Kalau setiap rasul itu diutusnya kepada umat khas, tidak semua umat. Sehingga ketika umatnya, ketika Nabi itu, maka ketika datang berikutnya, maka misi rasul sebelumnya sudah habis, expired. Tapi Muhammad tidak, Muhammad diutus untuk semua umat, sehingga masanya sampai hari kiamat nanti. Maka di Allah mengatakan misalnya dalam surat As-Saba ayat yang ke-28, ya Allah katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak utus kamu Muhammad kecuali kepada semua manusia. Dan ini penutup rasul, penutup para nabi ya. Jadi Allah mengatakan bukan penutup rasul, penutup para nabi. Dalam surat yang ke-33 ayat 40 Allah katakan kan Muhammad khataman nabi, khataman nabi bukan penutup rasul, penutup nabi. Kalau dikatakan penutup rasul, mungkin akan ada nabi lagi. Karena nabi itu bukan setiap nabi rasul. Tapi Allah mengatakan semua nabi berarti nggak akan ada nabi, nggak akan ada rasul. Dan ternyata setelah itu kan muncul banyak pengawalan. Jadi Nabi Muhammad ini penutup para nabi. Ya, penutup nabi. Nah, kewajiban kita apa? Ya, pertama, karena Allah tetapkan rukun iman, diperlukan beriman. Namun iman kita itu kepada Rasul tidak cukup dengan ucapan. Jadi Allah pernah menolak pernyataan imannya orang-orang Arab karena sekedar ucapan saja. Allah sampaikan itu bahwa iman itu harus menyentuh ucapan, keyakinan, yang ada keraguan, dan juga perbuatan. Allah menolak pernyataan orang-orang beriman yang ucapan saja, surat yang ke-49 ayat 14. Jadi Allah katakan, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab banyak ini berteriak-teriak di Madinah waktu itu, ya Muhammad kami beriman. Allah Rasulnya. Tapi karena Allah tahu bahwa mereka imannya sekedar ucapan, Allah katakan Nabi, Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad kepada mereka, kalian beriman. Walakin qulu aslam, tapi katakan kalian baru berislam saja. Islam menyerahkan diri saya. Walamma yatul, karena iman belum masuk dalam kalian. Jadi iman itu nggak cukup ucapan. Nah ini sering salah pengertian ya kita ya umat Islam. Di Indonesia misalnya ketika ada seorang mualaf mau menikah seorang muslimah, cukup bersyahadah saja dan ucapan langsung dinikah, nggak sah. Karena apa? Mereka baru Islam. Karena iman itu harus yakin dengan rukun imannya. Maka semua lembaga-lembaga yang memberi sertifikat kepada mualaf ditunggu sampai 3 bulan, 6 bulan. Karena ketika mereka asyhadu Allah baru berislam saja. Menyerahkan diri, punya hak dilindungi, tapi belum punya hak yang lain. Termasuk boleh hak menikahi seorang wanita. Nah, iman itu nggak cukup ucapan. Maka Allah jelaskan berikutnya, ayat 15-nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sehingga orang mukmin yang benar itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam, dan mereka nggak ragu-ragu sedikit pun. Sedikit keraguan nggak sah. Ucapkan ya nggak sah. Maka termasuk keraguan terhadap semua yang bawa Rasul ya. Nanti kita ragu pada yang bawa Rasul, Quran, hadis yang sahih, ajaran ragu sedikit,
nggak benar. Maka itu untuk beriman itu butuh keyakinan yang nggak boleh keraguan sedikit pun 100%. Kita iman dengan rukun iman yang 6, tapi hanya 99% saja, 1% nggak iman, rusak. Untuk kotor misalnya, kita nggak percaya, rusak iman. Harus nggak ada keraguan sama sekali. Jadi iman. Jadi pertama, kewajiban kita adalah beriman kepada Nabi dengan sesungguh-sungguh keimanan. Dan ucapan kita yang kita ucapkan syahadah. Syahadah itu kan sebagai pembuka pintu gerbang masuk Islam. Dua syahadah, Allah dan Rasulnya. Itu syahadah itu pintu gerbangnya. Jadi beriman kepada Allah. Kedua, konsekuensi kita beriman kepada Rasul ini yaitu tasdiku bima amar, bima ahbar. Kita harus meyakini, membenarkan semua yang diberitakan. Dari kalangan pengikut Nabi itu, seorang yang tidak punya keraguan sedikit pun saat diseru Nabi untuk mengikuti hanya Nabi Abu Bakar saja. Dikatakan Siddiq. Sebab yang lainnya masih ada pertanyaan di hati mereka. Maka dikatakan Siddiq karena itu. Nah, Abu Bakar nggak pernah ada keraguan sedikit, langsung. Tapi yang lainnya proses, ada proses. Tapi maka Allah katakan tentang kewajiban kita membenarkan cuma Nabi itu dalam surat 39 ya. Az-Zumar ayat 33, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi. Ulaika orang yang datang dengan kebenaran Nabi Muhammad dan membenarkannya, maka mereka orang bertakwa. Dibenarkan semua, nggak boleh kali ragu sedikit pun. Nah, keraguan itu termasuk ketika kita nggak menerima ketentuan. Contohnya begini. Jadi Allah itu melalui Rasulnya menjelaskan bahwa Allah itu ketetapan. Ketetapan Allah ini dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, sebab ketetapan Allah ini itu baik untuk manusia. Allah menurut keburukan menurut pandangan kita, bagi Allah baik. Dan pilihan Allah itu lebih dari baik dari pilihan kita. Maka contohnya, kita Allah berikan sakit. Itu ketentuan Allah. Maka sebagai bukti iman kita oleh ragu-ragu, kita harus menerima dengan keridhaan. Karena ketentuan Allah itu bukti iman. Maka Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah itu mencintai hambanya diujinya. Dan ujian Allah itu bukti wujudnya kebaikan burukan. Tapi Allah katakan, Nabi katakan, faman radhiya fal ridho wa man sakhita fal, yang ridho menerima ketentuan Allah itu dengan ridho, maka Allah ridho. Tapi orang yang tidak ridho mengeluh, maka saat kita sakit jangan pernah mengeluh kepada Allah saja. Kalau mengeluh baik, berarti kita ada sedikit keraguan tentang itu. Jadi ketetapan Allah lebih baik. Ya contoh mudah begini. Kalau kita doa, itu kan Nabi katakan, orang mukmin kalau doa dengan doa kebaikan dan nggak mutus silaturahmi, maka akan Allah berikan 1-3. Nabi mengatakan itu. Ini penjelasan Nabi harus kita yakini, ada cocokin. Siddiq membenarkan. Kata Nabi, Allah bisa jadi Allah segera kabulkan doanya. Pertama. Kalau tidak, Allah akan simpan kebaikan yang sudah diberikan di akhirat nanti. Itu kedua. Nah, artinya apa? Ketika kita dikabulkan, kita meminta, berarti kemauan kita dikabulkan. Tapi ketika nggak dikabulkan, berarti kemauan siapa? Kemauan Allah. Nah, kemauan Allah dengan kemauan kita lebih baik mana? Lebih baik kemauan Allah. Nah, kadang-kadang kita nggak dikabulkan, kita ngerus kok nggak dikabulkan? Padahal Allah berkata, ini berarti kita ragu kepada Allah. Siddiq kita perlu terang. Ya. Maka Nabi itu kalau Allah itu menjelaskan kalau mencintai hambanya, mencintai hambanya diujinya. Untuk menguji kita ragu atau enggak, terima atau tidak. Maka Nabi mengatakan sungguh mengagumkan urusan mukmin semuanya. Kenapa? Semua urusannya baik.
ketika diuji Allah dengan kebaikan, syukur. Itu kebaikan. Di ujian keburukan, sabar. Itu kebaikan laginya. Nah, sekali lagi. Itu nih. Jadi sekali asyidku membenarkan semua yang diberikan. Apapun bentuknya. Nggak boleh ragu-ragu. Ada kasus begini. Diceritakan ada seorang punya masalah. Kemudian tanya solusinya kepada Nabi Muhammad. Rupanya kurang menerima. Datang kepada Abu Bakar. Jelaskan persis yang dah Nabi. Rupanya kurang menerima. Datang kepada Umar. Ya, Umar tanya dulu. Andre datang kepada siapa? Kepada Rasul. Disetelahkan oleh Umar langsung enggak. Kenapa? Berarti enggak menerima dengan ketulusan, enggak sempurna ketahuan. Masih ragu-ragu berarti. Nih, itu yang kedua ya. Setelah iman, Nabi nggak boleh ada ragu, kemudian membenarkan semua yang diberitakan. Baik lewat Allah, Quran, atau lewat Nabi, yaitu hadisnya. Selama hadisnya tentu sahih. Berikutnya adalah ta'atuhu fima amrobi. Mentaati semua yang diperintahkan. Ini banyak ya ayatnya ya. Ini banyak. Jadi di buku ini banyak diantaranya tentang wajibnya kita taat kepada Nabi itu. Ya, surat An-Nisa 59 di halaman yang ke-47, ya ayunan ati umma wa ati rasul. Ayat halaman 47-nya, 47, halaman 47. Nah, ati Allah, ya ati Allah, ketaatan. Taat kepada Allah dan diulang ketaatan kepada Rasul. Jadi di sini kita lihat ketika Allah merintahkan untuk taat itu ketika kepada Allah ada atiunya, taatlah. Kepada Nabi atiunya, taat. Artinya apa? Ketaatan kepada Nabi itu mutlak sifatnya. Tapi kepada ulil amri tidak. Ya, ati ummah wa ati rasul wa ulil amri, enggak diulang kata-kata atiunya. Kenapa? Ketaatan kepada ulil amri itu enggak mutlak sifatnya. Maka katakan minkum, enggak diulang. Tapi kepada Nabi, hati diulang. Karena dalam Nabi itu sifatnya mutlak. Pun semua perintahnya, harus kita taat. Itu kewajiban kita yang kedua. Ketiga. Yang keempat, yaitu ijtinabu manha'anhu. Yaitu menjauhi semua yang dilarang. Nah, ini tentunya banyak ya hadis yang menjelaskan. Contohnya ayat 59. Ya. Asar ya. Ayat yang ke-7 katakan, wa ma atakumur rasul fahudu wa ma nahaun fantu. Apa yang Nabi datangkan, perintahkan, terima. Yang melarangkan, jauhi. Dan karena Nabi itu memang dalam kaitan ajarannya itu hanya dua saja dulunya. Kalau diglobalkan ya, perintah atau larangan. Cuman Nabi untuk memerintahkan kita untuk menerima dua aturan ini beda. Kata perintah, laksanakan semampu kalian. Larangan, tinggalkan semuanya. Jadi perintah itu kalau nggak mampu kita nggak. Tapi kalau nggak ada perintah dengan larangan itu, kemudian kita semampu nggak ada. Semuanya. Itu wajiban kita berikutnya. Wajiban berikutnya adalah mahabbatuh, yaitu mencintai Rasul. Yang cinta kita pada Rasul harus di atas cinta kita kepada selain Rasul. Nah, kita lihat hadisnya di halaman 48-nya, baliknya. Paling bawah di situ ada bawahnya lagi, nah itu. Walladzi nafsi, demi yang jiwaku di tangannya. Layuk enggak beriman seorang kalian hatta akuna, sampai aku lebih dicintai daripada dirinya dan anaknya dan bapaknya. Jadi mutlak ketaatan kepada cinta kepada Nabi mutlak sifatnya. Bahkan disebutkan ancaman bagi mereka yang mensejajarkan bahkan cintanya kepada selain Nabi
di atas cintanya kepada Nabi. Dalam surat yang ke-9 ayat 24 ya, disebutkan cuma kembali 47, kembali 47. 47. Ya, Pak. Nah ini bagaimana gambaran Nabi tentang betapa ancaman begitu keras dari Allah ketika cinta kepada dunia itu di atas cinta kita kepada Nabi dan juga kepada Allah. Di sini katakan, kul ingkana abau. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'um anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara kalian, wa azwajukum istri-istri kalian, wa asyiratukum keluarga kalian, wa amal dan harta-harta perniagaan yang kami usahakan, wa tijaratun dan perniagaan yang kami usahakan. Lanjut, wa masakin dan rumah-rumah yang ke tempat kami ridhoi. Itu lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad, maka kata Allah, tarobas, tunggu saja berita Allah nanti. Dan Allah tutup, wallahu la yahdil. Allah nggak memberi hidayah kepada orang yang fasik, dosa besar sekali. Jadi apa dosa besar sekali ketika kita mengangkat cinta dunia atas Rasul. Menyamakan dia nggak boleh ya, apalagi mengangkat. Menyamakan nggak boleh. Kalau menyamakan berarti kan menduakan, nggak boleh. Nah, itu. Dari, nah bukti cinta kepada Rasul itu bukan saja kita memperingati kelahirannya, bukan. Bukti cinta kepada kita mentaati apa yang. Maka berikutnya apa kewajiban kita, yaitu tidak beribadah kecuali sesuai yang dituntun. Jadi konsekuensi kita iman Nabi, kita nggak beribadah karena Nabi itu Allah, memang Allah tetapkan sebagai teladan kita dalam semua aspek kehidupan. Dalam surat yang ke-33 ya 21 ya, ada nggak di sini? Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju. Jadi Allah katakan dalam surat ke-33 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul bahkan ada karena yang sangat sempurna. Untuk siapa? Imangkan, bagi yang menghendaki Allah, menghendaki rahmat Allah, dan menghendaki kebaikan di akhir. Dan sekali lagi ini mencintai Rasul itu buktinya dengan ya nama orang mencintai itu, orang cinta itu konsekuensinya apa? Dia akan siap untuk mengorbankan semua yang dikehendaki oleh yang dicintai. Apa yang dikehendaki? Korban. Maka kalau untuk Rasul, maka kita harus di atas segalanya. Untuk mentaati Rasul itu kalau nggak boleh panggilan dunia lebih mengalahkan panggilan. Karena kita bukti kita cinta. Karena cinta mengorbankan semua potensi yang diberikan. Kita kepada anak, kita kan mengorbankan semua yang kita miliki. Sama, terus harus bukti. Kita siap untuk mengorbankan semua potensi kita untuk kepentingan Rasul. Nah itu bukti cinta. Dan berikutnya yaitu saya ulangi ya, qudwah kita, keterangan Rasul untuk kita itu dalam semua aspek kehidupan ya. Jangan sampai kita salah memahami hadis Rasul begini. Kata Nabi, selalu kama ro'aitumuni usolli. Soal kalian, tapi harus sebagaimana kalian melakukan sholat. Ini satu contoh. Artinya bukan sholat saja, kan Nabi keteladan dalam aspek. Maka sama, jadilah kalian seorang bapak, seorang suami, sebagaimana kalian mengenal aku sebagai suami. Karena itu contoh ini. Dalam keluarga misalnya Nabi mengatakan begini, khairukum khairukum wa ana khairukum. Supaya kalian itu yang baik keluar dalam cara contoh kalian. Maka kalau ingin menjadi suami yang baik, bapak yang baik, baca sejarah Rasul. Bagaimana Rasul itu sebagai bapak, bukan Nabi sebagai suami. Kalau kita ingin menjadi pedagang baik, baca sejarah Nabi karena pedagang. Karena contoh semuanya. Kalau dari tetangga, contoh bagaimana tentang. Karena Rasul teladan harus cuma aspek kehidupan, bukan dalam cara ibadah ritual saja. Nabi memerankan diri sebagai apa? Pedagang, tetangga, sebagai bapak, sebagai guru, semua ada dia pemimpin, jadi komandan perang. Cuma Nabi lakukan itu cuma karena Nabi teladan dalam kehidupannya. Itu. Nah, yang terakhir kewajiban kita, konsumen iman itu yaitu mewarisi risalahnya.
Jadi sekali lagi Nabi mengatakan tadi misi Rasul itu adalah apa? Misi Rasul itu adalah mengenalkan kepada umatnya tentang siapa pencipta mereka dan menjelaskan kepada umat ini tentang manhajul hayat, jalan hidup itu. Maka kita sebagai Nabi wajib mewarisi ini, risalah ini. Maka ketika Nabi itu wafat, sahabat mengatakan itu lihat. Nabi mengajar, sahabat mengatakan itu ambil Nabi ambil warisan dari Nabi. Nabi nggak warisan harta, tapi warisan ilmu, warisan Islam. Nah, maka itu bahwa kita wajib mewarisi risalah Nabi, mendakwahkan Islam itu dengan cara mengenalkan kepada umat kita tentang siapa itu Allah, iman, mengenalkan kepada umat bagaimana cara hidup Islam bagaimana. Allah katakan bahwa ini adalah misi, ini adalah kewajiban setiap untuk Muhammad. Konsekuensi kita iman kepada Nabi Muhammad, yaitu surat yang ke-12 108. Surat Yusuf ya 108. Allah katakan begini. Kata Allah, Kul hadihi sabili. Bisa dibaca itu misi kita itu. Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dari Allah katakan, Muhammad katakan, inilah jalan hidupku. Profesi utamaku itu ini. Dan profesi utama yang mengikuti aku. Pengikut ambil mata apa? Ya kita. Karena jangan pengikut. Nah, Allah katakan, ya Muhammad katakan, inilah jalan hidupku. Dan yang hidup pengikutku semuanya. Apa itu? Ad'u ilallah. Ya. Maksudnya ad'u mengajak manusia kepada Allah, kepada agama Allah. Nah, itu misi dua tadi. Bagaimana kita harus membawa misi pertama mengenalkan umat kita, tangga kita, anak kita, istri kita, murid kita. Siapa Allah itu? Yang kedua, mengenalkan Islam ini sebagai manhajul hayat, sebagai tata cara hidup. Dan ini sekali lagi ini bukan paksaan memang, tapi pilihan. Tapi pilihan yang resiko bahwa beriman itu adalah pilihan bukan paksaan. Allah sampaikan dalam Al-Quran Syarif dengan tegas sekali. Surat yang ke-18 ayat 29. Kata Allah, wa kullul haqqu min rabbikum, katakan kebenaran dari Tuhanmu ya Muhammad. Katakan, siapa yang beriman silakan iman, siapa yang kufur biarkan kufur. Nah, ini sekali lagi tugas kita menyampaikan kepada umat ini tentang misi yang memang harus kita emban bersama. Misi dari Rasul kita waris misi Rasul, yaitu mengenalkan umat tentang siapa khalik kita, umat tentang jalan hidup Islam itu. Nah, ini sekali lagi kalau kita sudah sampaikan sebagai tugas kita sebagai Muhammad, sementara umat nggak menerima, bukan urusan kita. Yang Allah nilailah proses kita itu bukan yaitu hasilnya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi pun, wama alaika ilal, tugas semuanya menyampaikan wahdat, bukan hasil urusan Allah. Tugas menyampaikan. Maka saat lagi kita sudah menyampaikan misi ini, misi yang harus kita warisi dari Nabi yang wafat itu. Nah, untuk menyampaikan ini tentunya kita harus berilmu. Kita pengen mengenalkan umat tentang iman, sebenarnya kita nggak beriman atau nggak mengetahui detail-detail iman. Kita mengajar anak-anak kita, kalau kita nggak, maka belajar menjadi kewajiban kita. Meskipun sekali lagi, tidak kita harus menguasai semuanya, tapi minimal hal yang prinsip, iman dan prinsip. Maka tahu proses pastikan iman dong, karena iman berpengaruh pada ibadah kita. Jadi kayak semangat orang itu beribadah kepada Allah itu tentu kan udah iman. Orang beriman kepada akhir maka semangat akan tinggi, tapi orang nggak beriman ya akan semangatnya ya. Maka iman menjadi kewajiban kita untuk belajar iman itu yang utama sekali. Sebelum kita belajar yang lain, kita beriman baru nanti belajar tentang Islam. Silahkan
kita nggak takhusus, nggak spesialis, tapi paling tidak yang pribadi, gimana cara sholat, gimana kalau kita cara zakat, cara puasa, itu wajib mutlak karena rukun Islam. Tapi bagaimana cara berdagang, bagaimana cara itu tergantung tentang kerjaan orang itu. Jadi orang yang berdagang wajib tahu bagaimana berdagang. Bahkan Umar itu pernah marah sekali ketika orang masuk pasar nggak punya ilmu dagang. Nggak boleh orang masuk pasar kita kecuali tahu ilmu dagang. Ini kan mandat ini, karena sebagai pedagang. Tapi kaidah rukun Islamnya fardu ain belajarnya. Rukun Islam kan ada 5 ya. Syahadahnya. Apa maksud syahadah? Karena syahadah itu bukan ucapan. Syahadah itu samping ucapan kan juga harus keyakinan, juga harus merupakan janji bukti. Jangan kita bersyahadah, tapi kita bukti kita nggak menunjukkan bahwa kita telah bersyahadah. Kemudian sholatnya ini personal sifatnya, mengikat pada orang-orang, maka wajib kita fardu ain belajar tentang bagaimana sholat. Puasa ini personal sifatnya, wajib kita tentang bagaimana puasa yang benar. Zakat tentunya juga wajib, karena personal bagi mereka yang kaya wajib mengetahui zakat. Haji sama orang haji. Nah kalau salah, nah sama nanti rukun iman juga. Ini misi ya, ini misi. Karena kita mengaku pengikut Nabi, kita harus mewarisi misi Nabi juga, 2 tadi. Nah itu kurang lebih ya tentang konsekuensi kita beriman kepada Rasul sebagai salah satu rukun iman yang melekat, nggak boleh ragu sedikit pun. Karena sekali saya ulang, rukun iman berat 6, 1 ragu 100% ragu kita, iman kita nggak benar, nggak sempurna. Harus mutlak, nggak ada keraguan sedikit pun. Kalau ragu kita ya nah, itu barangkali Ramadan barangkali ada yang menambahkan, silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas penyampaian materinya. Sejauh ini belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, Ya. dari para jamaah walaupun ataupun dari medsos. Baik. Belum ada pertanyaan. Baik. Saya akan teruskan tentang misi utama kita ya. Jadi misi utama kita sebagai pengikut Rasul itu yaitu risalah Nabi, yaitu berdakwah. Jadi dakwah ini bukan tugas ustadz saja, tapi tugas setiap mereka yang mengaku pengikut Muhammad. Tadi saya katakan, sangat eksplisit Allah mengatakan dalam surah 12 ayat 108 tadi. Semua pengikutku itu harus, ya, karena Nabi Allah katakan maut inilah jalan hidupku dan jalan hidup pengikutku, yaitu at'u ya Allah, mengajak Allah. Maka dalam hadis yang sifatnya nakirah mengatakan man ro'a minkum mungkaron, siapapun yang melihat mungkar, siapa rupanya. Jadi mengikat ini. Nah, maka pastikan kita semuanya itu menyadari bahwa ini tugas kita. Meskipun dakwah harus nggak menyampaikan ya. Dakwah itu bukan menyampaikan saja. Dakwah itu yang paling utama ya memberikan keteladanan. Karena dakwah dengan keteladanan lebih efektif daripada dakwah dengan ucapan. Nggak semua orang bisa berbicara, tapi semua orang bisa bersikap baik untuk menjelaskan Islam itu begini. Bagaimana Islam dalam bertutur kata, bagaimana Islam dalam berperilaku, bagaimana berpenampilan, itu bisa. Tapi kalau mengucapkan tidak semua bisa. Maka dakwah itu bukan sekedar menyampaikan, mengucapkan tidak, tapi menteladankan kepada sekitarnya tentang Islam itu. Maka dan ini karena dakwah itu, maka dakwah ini sifatnya 24 jam. Sehingga kita berpenampilan yang baik itu bukan saat kita keluar saja. Tapi di mana makan ada, saya punya seorang kiai ya, namanya Pak Sahal. Pak Sahal kiai Gontor ini, ketua. Dia mengatakan kepada kita itu, pakaianmu itu bagian dari dakwah. Karena apa? Engkau Muslim. Kalau kita pakaian Muslim sembarangan kan ke orang Muslim begitu kan begitu. Penampilanmu itu bagian dakwah. Kok orang Muslim begitu? Maka sekali lagi pastikan kita di mana kita berada, kita sekali lagi menyebarkan dakwah dengan lisan kita, dengan penampilan kita, dengan gerakan kita semua. Itu misi. Nah, sebagai tugas utama kita,
Jadi maka harus katakan, jadi dakwah itu harus menjadi prioritas utama kita sebelum kita menyandang profesi yang lain. Artinya seorang pedagang, ya pedagang yang dai. Seorang dokter, dokter yang dai. Seorang guru, guru yang jangan dibalik-balik. Dai yang guru, dai yang dagang, dai yang itu bukan. Tapi profesi dunia itu yang jadi seorang ustadz yang dai, seorang guru yang dai, seorang pedang yang dai, seorang dokter yang dai. Sehingga apa? Ketika nanti dibenturkan oleh Allah, diuji kepentingan dakwah, kepentingan profesi dunia kita, lebih utama profesi utama itu dakwah. Dengan dakwah itu betul profesi utama kita sebelum kita menjalankan profesi apa saja. Tapi sekali lagi jangan dia pahami dakwah itu dengan ucapan, tapi menyampaikan dengan tindakan, dengan menampilkan dakwah. Dan itu lebih efektif daripada dengan ucapan. Nah, dakwah sebagai misi Rasulullah dan harus kita warisi itu ibadah termulia. Terbaik, nggak ada tandingannya. Karena pahalanya terbesar dia. Maka Allah katakan bahwa dakwah itu pekerjaan yang terbaik, nggak ada tandingannya, yaitu surat Fussilat 33, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala inna. Siapa yang ucap lebih baik daripada orang menyeru dakwah? Enggak ada. Allah mengatakan itu. Maka kalau kita sadar itu, maka kita akan merasa senang. Jangan dianggap ini beban, ini kebutuhan kita. Jadi kita butuh dakwah, dibutuh. Jangan dianggap juga kewajiban. Kebutuhan. Kalau kewajiban akan berat kita. Kebutuhan kita akan seperti apapun kita. Kenapa? Kita butuh yang dakwah. Karena dakwah itu di samping dia akan berapa besar, dia akan menjaga amal kita enggak hilang. Karena orang itu enggak berdakwah, amalnya bisa hilang. Contoh mudah begini. Misalnya, datang sholat kepada kita, duhur. Langsung kita respon sholat duhur. Pahala dapat. Coba saat kita sholat itu, pun kita punya anak dewasa, nggak usah kita biarkan dosa satu. Sholatnya kita kerja satu pahala, kemudian kita berikan anak kita nggak sholat, satu impas. Kalau istri kita juga kita biarkan nggak sholat pada waktu sholat, itu bisa dua. Semakin banyak kita nggak peduli dakwah, semakin banyak kita tekor, dosa bertambah. Maka dakwah itu kebutuhan kita, kebutuhan untuk menjaga, kebutuhan untuk amal kita nggak hilang. Dan sekali lagi dakwah itu pahalanya seperti pahala sedekah jariyah. Maka Nabi mengatakan, man sanna bil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wal ajrun 'ala. Siapa yang melakukan kebaikan dalam Islam, kok ditiru, maka orang dapat kebaikan dan kebaikan yang meniru semua. Maka kita mengajar orang satu, anak kita kebaikan, kok diamalkan. Kemudian anak kita mengajar, semua orang yang mengajarkan gara-gara lewat kita itu semua pahalanya kita. Maka dakwah itu seperti MLM ya. Jadi tenang-tenang di rumah kita akan terkirim pahala. Kita mati terkirim pun. Maka Nabi itu meskipun kita nggak mengirim pahala Nabi, otomatis karena bapak dari Nabi. Maka Nabi mengatakan orang itu satu orang saja, la ayah dia kalau bikarutan wahidan khairun lakum. Satu orang terpengaruh kebaikan lewat perantaramu itu lebih baik dari harta terbaik dunia ini. Harta terbaik zaman Nabi itu humur na'am. Na'am itu unta merah, itu terbaik zaman Nabi. Nabi mengatakan la ayah dia kalau biak rojulan wahidan khairun lakum. Kalau ada orang terpengaruh kebaikan lewat kamu, perantaramu, itu lebih baik dari terbaik. Misalnya ada wanita nggak berjilbab, gara-gara kita dakwah itu lebih baik. Orang yang sholat, tidak sholat, maka itu akan lebih baik. Nah, itu dan dakwah itu amalan nggak ada tandingannya menurut Allah dan pahalanya mengalir terus dan lebih baik dari itu. Dan ini kebutuhan karena dia ada menjadi menahankan amalan kita nggak hilang. Nah, sebagai ibadah yang
terbaik, maka juga ada ilmunya. Ibadah nggak berilmu dosa. Kita sholat kok nggak berilmu dosa. Kita puasa nggak berilmu dosa. Kita haji nggak berilmu bisa nggak sah. Contohnya misalnya kita haji misalnya, kok kita nggak menguasai manasik haji, umrah bukan manasik. Kemudian ketika kita haji di sana, tanggal 9 itu kan waktunya melakukan rukun haji terbaik. Tapi kemudian kalau uji kita dengan sakit masuk rumah sakit. Nah, ketika kemudian tanggal 9 diajak oleh rombongan kita, Bapak, Ibu, kita sekarang waktunya melakukan rukun haji, rukun Arafah. Maka Bapak ada angkut ambulan diajak ke Arafah. Oh, nggak mau saya sakit. Sangat nggak asal. Mari datang, Anda nggak asal hajinya. Kenapa? Anda nggak tahu kok, nggak asal juga. Maka sama ibadah dakwah itu ibadah, tahu ilmunya. Kalau nggak tahu bisa nggak sah nanti, bahkan jadi dosa. Nah, secara umum ilmu dakwah itu secara umum ya, globalnya Allah jelaskan. Surat yang ke-16 125. Itu ilmu dakwah. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idil hasan wa jadilhum bil ahsan. Ajaklah setelah manusia kepada agama Allah, tapi dengan cara hikmah. Hikmah itu bijaksana. Mau'idil hasan, dengan memberikan nasihat yang baik. Wajar dan dengan kalau berpandangan baik. Nah, hikmah di sini artinya bijaksana, tapi diartikan oleh ulama Allah yakuna ingkaruka ilmu mungkar. Jangan sampai ingkarmu terhadap kemarin itu kemungkaran baru. Orang mengingkari bisa jadi ketika orang bisa kita ada mungkar, kita langsung tabrak saja. Katakan kamu bid'ah, kira-kira itu terjadi apa? Merespon orang itu kemungkaran baru, nggak boleh. Maka dakwah itu ilmunya tadi, nah prakteknya dalam surat yang ketiga 159. Apa itu? Fabima rahmatullah lintal lemah lembut. Bijaksana lemah lembut, nggak boleh kasar. Dengan sikapnya, dengan bahasa komunikasinya, dengan cuma nggak boleh kasar. Karena apa kata Allah? Lan fadu, kalau mau kasar lari semua mereka. Dakwah itu menghimpun, mengajak. Kalau kasar kata Allah lan akan lari kemana mereka. Sehingga apa kalau kita dakwah kasar berarti apa? Kita dosa. Kenapa? Nggak berilmu. Maka orang berdakwah nggak ilmu katanya yang dihancurkan lebih baik daripada yang dibangun. Dakwah itu membangun. Kalau nggak berilmu, yang dihancurkan lebih banyak yang dibangun. Sehingga harus lemah lembut. Bahasanya nggak boleh kasar. Penampilannya nggak boleh membuat orang itu. Maka sering saya ulang-ulangi, semua Rasul itu Allah ceritakan cara berdakwah mereka. Al-Quran tadi. Semua lemah lembut. Bahkan Allah akan mencatat, mengabadikan. Pernah sampaikan, 2 orang Nabi sekaligus diutus kepada orang yang mengaku Tuhan. Nabi Musa dan saudara kandungnya Nabi Harun diutus untuk menaik Nabi Fir'aun yang mengaku Tuhan. Orang mengaku Tuhan itu dosa terbesar, syirik. Tapi Allah ketika mengutus 2 Nabi ini untuk menaik Fir'aun yang mengaku Tuhan, itu Allah pesan. Surat 20, 43, 44. Allah katakan, idhaba ila fir'auna innahu taghut. Ya Musa, ya Harun, cepat berangkat engkau kepada Fir'aun. Kenapa? Taghut, melampaui batas aku Tuhan ini. Maka faqula lahu qawlan, maka sampaikan kepada Fir'aun kata lemah lembut. Tidak, wah itu lemah lembut bahasanya. Maka ada seorang bapak itu tugasnya kan mengajarkan anaknya Islam, mendidik anaknya, menjaga agar nggak masuk neraka, menjaga tidak bernaraka. Tapi kalau orang bapak, orang ibu kasar dengan anaknya, maka boleh tanya, bapak
ibu kira-kira dengan Nabi Musa, Nabi Harun, mulia mana? Anak ibu yang kata ibu nakal itu kira-kira dengan Nabi Fir'aun lebih jatuh. Nah, seorang Musa saja, seorang Harun alaihissalam kepada seorang penjahat, namun apalagi kita yang tentunya nggak semulia Nabi Musa, nggak sebaik Nabi Harun, dan anak kita, murid kita nggak sejahat Fir'aun, maka kita rangkul, kita rangkul. Maka kadang-kadang ketika kita itu mendidik anak kita, tapi ternyata anak kita nggak jadi baik, jangan langsung menyalahkan anak kita. Barangkali metodologi dakwah kita yang salah, pendidikan kita salah. Karena dalam Islam mendidik itu ada ilmunya juga, dengan keteladanan, dengan pembiasaan, dengan nasihat yang dialogis, dengan pengawasan, dengan doa. Nah, kalau itu nggak kita lakukan, anak kita buruk ya jangan salah, jangan salah evaluasi kita, jangan langsung menyalahkan anak. Jangan sampai ada anak durhaka salah anaknya. Ya jadi orang tuanya yang durhaka yang salah. Maka suatu saat kejadian. Jadi ketika Umar bin Khattab karena khalifah kan membuka pintu rumahnya untuk aduan rakyatnya. Suatu saat ada yang mengadu kepada Umar bin Khattab anhu. Ada laki-laki datang kepada Umar, ya khalifah, ngadu kenapa? Enggak apa? Anakku durhaka ya. Kepada Umar langsung tanya, bisakah engkau datangkan anakmu? Bisa, datangkan. Datangkan, anak ditanya oleh Umar, apakah benar Anda durhaka kepada orang tua? Langsung jawab, iya benar. Tapi tanya kemudian anak itu, ya khalifah, apakah anak itu nggak punya hak? Yang kewajiban itu orang tua. Hak anak yang itu kewajiban orang tua. Ada. Tolong jelaskan kepada aku, hak anak itu apa dari orang tuanya? Yaitu pertama, memilihkan istri yang baik, memberikan nama yang baik, mengajarkan Quran, mengajarkan Islam. Jadi tiga. Memilihkan ibu yang baik, memilihkan nama baik, dan mengajarkan Quran Islam. Maka anak ya Umar satu pun tidak diberikan kepada ibu yang sangat buruk sekali. Namaku sangat buruk sekali. Dan apa enggak kata Umar kepada bapak itu, baik bapak, engkau telah durhaka kepada anakmu sebab anakmu durhaka kepada kamu. Dan ini dakwah ya, ngajar itu dakwah. Jadi dakwah itu juga lagi bukan hanya mengajarkan Islam, mengajarkan kebaikan itu dakwah. Mengajarkan bagaimana kita dagang itu dakwah. Mengajarkan bagaimana kita di pasar itu dakwah. Kebaikan semua Islam. Maka dikatakan al-hikmatu dhatul. Kebaikan itu adalah barang hilang orang mukmin. Maka jangan dakwah itu hanya mengajarkan sholat itu kan, mengajarkan kebaikan Islam itu adalah. Nah, itu semuanya harus dengan cara ilmu tadi. Bijaksana, nasihat baik, lemah lembut, dan Allah kasar. Nah, barangkali ada yang menambahkan, silakan tanya. Ada yang masuk satu pertanyaan, Ustaz? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, Pak Ustadz, ketika saya membaca terjemahan di dalam Al-Quran, Allah itu kerap kali juga menyebutkan dengan kata kami. Apakah maksudnya? Jadi, para ulama mengatakan, ketika Allah dengan kami, itu sering atas sebuah kejadian yang melibatkan yang lain, malaikat misalnya. Dan lain. Sering begitu. Tapi tidak selamanya. Dan memang, jadi itu pertama. Yang kedua, sebetulnya dalam kataan ini, kita nggak boleh bertanya. Kenapa? Suratnya yang ke-21 ayat 23. La yus'alu amma yaf'al. Orang nggak boleh ditanya, kenapa? Kenapa bagian dari ketetapan Allah itu ujian? Dan kita nggak boleh tanya. Maka ketika Allah misalnya turun ke bumi, kenapa Allah turun ke bumi? Gimana? Ketika Allah, kenapa Allah di langit? Nggak boleh tanya.
Tapi sekali lagi ketika uh, ketika Allah nah itu kebanyakan ya itu lewat prosesnya nggak langsung Allah itu, tapi nggak semuanya ya. Wa ma arsalnaka illa kafa. Kami nggak utus kamu Muhammad, kami nggak utus. Tapi ketika Nabi utus, ketika Allah mengutus Nabi kan lewat proses, lewat Jibril. Jibril. Ya. Tapi ketika Allah mengatakan suruh menyembah, mesti untuk satu. Contohnya surat 21 ayat yang ke-25. Kata Allah, wa ma arsalna min qablika illa nuhi ila ana. Aku nggak utus kepadamu dan sebelum kamu kecuali agar mereka menyeru bahwa aku itu Tuhan, sembahlah aku saja. Jadi sekali lagi ini bukan berarti Allah itu banyak, bukan ya. Karena apa? Kita mau ayat itu kita harus menggabungkan semua ayat. Jadi orang itu nggak boleh memahami satu hukum hanya dari satu ayat saja. Maka Pak ulama semuanya ketika mau ada masalah sampai mereka menghimpun semua dalil. Semua dalil disatukan untuk memahami. Jangan satu dalil kemudian dijadikan. Contohnya, ada beberapa kesalahan. Contohnya begini, saya ulang sekarang apa tuh Yahudi. Kan Allah mengatakan tentang Yahudi, Bani Israel itu dalam surat yang kedua 122, ya Bani Israel, ingatlah nikmat Tuhan. Wa anni fadl, kami utamakan atas semua Allah. Tapi kemudian karena hadis ini umat Islam ada memahami Bani Israel itu yang paling utama, paling baik. Bani Israel itu paling baik sampai mengatakan mereka paling jenius otaknya. Di rata-rata IQ-nya. Kesalahan pemahaman karena nggak melibatkan ayat lain. Ayat lain mengatakan surat Al-Maidah ayat 20, ija'alakum anbiya. Nikmat Allah kepada mereka atas segalanya itu karena mana moyang karena para nabi, contohnya itu. Terus lagi ketika dilakukan Allah wa ma khalaqal jinna wal insa liya'budun, tapi Allah katakan walaqad khalaqal insana wa na'lamu. Ma arsalna, kami utus. Jadi kalau lagi bukan menunjukkan Allah banyak ya. Tapi sekali lagi itu biasa kadang-kadang ketika perbuatan itu melibatkan yang malaikat dan sebagainya. Ada prosesnya ya, langsung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah, mohon maaf. Ada satu pertanyaan dari jamaah. Pak Ustadz, mohon izin bertanya. Jika kita berniat melakukan pembayaran inden jauh hari untuk sekolah anak supaya ada diskon besar yang didapat daripada melakukan pembayaran di hari H-nya, apakah itu termasuk dosa karena tidak percaya akan rezeki? Jadi tidak. Jadi orang yang inden, sama kira inden haji kan ada juga. Bukan. Tapi masalahnya kalau dalam bisnis, inden itu disebut namanya urbun. Membuat uang panjar dulu. Cuman dalam kaitan urbun ini, inden itu dalam Islam itu termasuk yang diharamkan kalau kemudian itu hilang. Contohnya, kita mau kontrak rumah, kita tahu ada rumah baik, kita langsung kasih persekot DP 10 juta. Tapi kemudian setelah kita pulang ada informasi, ada rumah lebih baik, lebih murah. Nah, kita batalkan. Itu kalau hilang, nggak boleh. Nah, kita sama. Kok daftar sekolah, karena kita takut anak kita nggak lulus di waktu sekolah, ngambil di universitas negeri, karena sangat kompetitif, karena inden artinya kita daftar ke ya, swasta, 7 juta kalau kedokteran. Nah, ketika ternyata anak kita terima di UNER, di Brawijaya, di UI, itu kita batalkan, hilang nggak? Hilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, inden dalam arti tadi dalam arti bayar duluan, itu orang pesan inden. Dalam Islam ada namanya ba'us salam.
inden motor, inden mobil. Kalau bisnis itu inden itu harus pastikan sama kualifikasi hal yang kita pesan itu sama. Ketika diantarkan kita sama dengan yang kita pesan. Kalau beda kita bisa batalkan. Tapi inden sekolah sekali, dan sekolah itu nggak ada masalah. Nggak masalah, kita inden dulu nggak masalah. Tapi jangan hilang saja. Tahu-tahu kita batalkan hilang. Inden nggak masalah, lebih murah nggak masalah. Bukan riba itu, bukan kita nggak percaya kepada Allah, bukan. Sama orang misalnya daftar haji kan inden juga sama, nggak apa-apa. Menyimpan itu untuk jaga-jaga itu boleh, nggak apa-apa. Dan insya Allah itu bukan bagian daripada kita nggak percaya pada rezeki Allah. Jaga-jaga hati-hati itu bagian dari upaya manusia. Kalau yang baik. Mungkin yang terakhir saya izin bertanya Ustaz, dari saya pribadi Ustaz. Jadi pada saat kaitannya dengan pelaksanaan umrah ya Ustaz ya. Jadi beberapa kali melakukan itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa umrah itu dalam satu kali perjalanan hanya satu kali. Tapi ada juga saudara muslim yang lain prakteknya beberapa kali Ustaz mengambil mikot di Tanim lagi tuh, di Jifrona. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan wanita yang berangkat tanpa mahram. Nah, ini bagaimana hukumnya ya Ustaz? Jadi supaya tenang gitu. Baik. Yang pertama, Nabi itu hajinya 1 kali, umrohnya 4 kali. Yang 3 sebelum haji, yang 1 pertama hajinya. Sahabat itu umurnya banyak yang puluhan kali. Tapi nggak ada satu riwayat pun Nabi, sahabat, ulama-ulama yang satu perjalanan 2 kali umroh. Padahal mereka lama. Contohnya, Nabi tahun 8 Hijrah itu waktu Makkah 19 hari di Makkah. 19 hari lamanya. Tapi sekali kali umroh, nggak pernah. Sehingga apa? Ibadah itu yang sempurna hanya ikut yang dicontohkan Nabi saja. Maka nggak ada contohnya. Cuman sekali lagi ada ulama itu yang membolehkan. Itu pengikut Syafi'i. Ada yang membolehkan. Bukan sunnah ya. Bukan sunnah, beda ya. Kalau sunnah itu harus ada dasarnya. Mubah itu kesimpulan di antara. Nah, mubah itu sebagian ulama Syafi'i. Dasarnya apa? Dasarnya yang mereka dasarnya itu Aisyah. Saya pernah minta izin setelah nangis-nangis kepada Nabi agar umroh ke Tanim diantarkan oleh saudaranya. Nah, dasar ina yang pakai dasar oleh mereka yang membolehkan itu nggak semua madhab ya. Abu Hanifah nggak bolehkan, Ahmad nggak bolehkan, Malik nggak boleh. Yang bolehkan Syafi'i apa enggak Syafi'i saja. Tapi sebenarnya Aisyah itu memang kenapa umroh lagi? Karena Aisyah itu kan waktu datang haji kan beliau nggak head, nggak dan head, dia nggak tawaf kan, dan diperkirakan hajinya Aisyah itu ifrad itu kan ada umroh lagi. Tapi sekali lagi itu kalaupun itu umroh yang kedua kali itu Aisyah umroh setelah minta nangis-nangis. Nah, dan yang lain nggak ada contohnya sekali. Maka menurut saya lebih baik tidak contohkan. Kenapa begini? Kalau ke orang umroh itu harus ke Tanim atau ke Jirona, Taha namanya. Nah, kira-kira kalau musim macet bisa kena macet nanti. Kalau macet nanti kita waktu sholat bisa kedengaran Haram Makkah. Hilang kita. Pada satu sholat itu 100.000 kali. Nah, kita umroh belum tentu nggak ada sunnahnya. Sementara kita kedengaran daripada umroh 2 kali, 3 kali, lebih itu perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Itu pasti jelas itu. Dan nggak ada contohnya misalnya. Yang jadi masalah lagi begini, promotor. Jadi saat orang haji itu kan kalau Anda biasa kan sampai 40 harian ya. Ketika ke Mekah, dia tawaf sa'i, tahallul dengan selesai nunggu haji lama tanggal 8. Dzulhijjah kalau berangkat dari tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, saat nunggu itu banyak yang umroh lagi, umroh. Nah, padahal apa? Rangkaian ibadahnya belum selesai. Kok di tengah dimasukkan satu ibadah yang jenisnya enggak, kalau mau ya setelahnya nanti saja gitu. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Itu pertama. Yang kedua, hadisnya sahih ya.
Bukhari Muslim bahkan la tahillu limra'atin antusafir fauqa thalath min ghairi. Tidak hal bagi wanita safar di atas 3 hari tanpa mahram. Hadisnya sahih. Cuman pemahaman hadis ini ada 3. Ada yang tekstual adanya, nggak boleh sama sekali. Konteksnya begitu. Tapi ada yang memahami tidak. Boleh kalau ada rombongan. Pendukungnya ada hadis sahih Bukhari. Jadi ketika Umar jadi khalifah, itu Nabi dawat tentunya, istri Nabi nggak punya mahram. Tapi istri Nabi minta izin kepada Umar untuk ke Makkah. Umar izinkan. Tapi Umar mengutus 3 sahabat di antara ini. Sehingga Mas Syafi'i mengatakan seorang wanita boleh haji kalau ada pendampingnya yang menjaminnya. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, termasuk dalamnya itu bahkan ukurannya aman. Zaman Nabi mahram karena kondisi nggak aman. Kalau aman, buktinya apa? Hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari itu ada sahabat Adi bin Hatim. Adi bin Hatim seorang ahli kitab dulu masuk Islam dan umurnya panjang. Nabi mengatakan hadis Bukhari, yang Adi intolat bikal hayat. Antara yang do'inaka al-hodati tasir minal khairati tatul baiti latahobu ilallah. Ya, Adi, kalau umurmu panjang, pasti engkau akan menyukai seorang wanita di atas haudatnya, di atas untanya dari Hiro. Hiro itu perkampungan di Asfahan. Asfahan itu Persia. Dan unta toh ke rumah Allah sendiri tanpa mata. Dan Adi menyaksikan itu. Artinya sendiri. Nah, ini ada yang dasar oleh sebagian ulama mengatakan yang penting aman. Nah, itu memang ada 3 penafsiran. Tapi bagi kita lebih baik yang paling aman, yang paling selamat ya tidak ada mahram. Paling aman tuh kalau milih yang mahram. Nah, cuman kadang-kadang kita dikejutkan oleh rekayasa mahram gitu. Dan pura-pura jadi mahram kan. Bayar 300.000 dengan mahram. Padahal itu kalau mahram berarti kan beli bersentuhan. Ini orang lain kalau jadi kalau mahram. Dan ada unsur penipuannya itu. Ini jadi masalah itu. Jadi itu harapan kurang lebih. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban atas pertanyaan dari para jamaah. Kita berada di penghujung acara. Insya Allah di bulan depan, semoga Allah memudahkan kita masuk di pasal ke-10 ya Ustaz ya. Insya Allah kita beriman kepada hari kemudian, pada hari akhir. Baik, untuk menutup perjumpaan ini, mohon kiranya Ustaz bisa menutup dengan doa sekaligus menutup majelis ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa alimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal kafirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna ikhlas wa sabra wa syid wa syahada filik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulubana 'ala ta'atik. Allahumma qfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kita sempurnakan dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.